Langit mulai terang dengan kemunculan matahari ke permukaan langit, dan benda penanda waktu itu telah menunjukkan jarum pendeknya pada angka 6 yang menandakan waktu subuh telah berlalu. Dengan perlahan kedua mata lelaki yang terbaring di atas ranjang itu mengerja pelan. Kedua bola mata Hazel yang terlihat sayu sehabis bangun tidur tersebut melirik ke arah benda bulat penanda waktu yang ada di atas meja. Egy tersentak dengan mata melebar dan mengerja beberapa kali untuk memastikan penglihatannya tidak salah. "Macan betina, kenapa kau tidak membangunkanku?" Egy berteriak seraya bangkit dari tiduran dan mengedarkan pandangan ke sekitar ruangan yang terlihat sepi dan tenang. Pikiran dia yang belum tersadar akan kejadian kemarin bahwa Anissa sudah tidak ada di sana membuat Egy mengoceh tak jelas. Kemana dia? Apa dia sedang menyiapkan sarapan? Dasar, tumbenan sekali dia tidak mengajakku sholat subuh berjamaah. Ocehan Egy sembari melangkah pelan menuju pintu kamar mandi. Dan begitu sampai di dalam kamar mandi, Egy yang masih belum tersadar akan ketiadaan Anissa dibuat keheranan lagi pasalnya tak ada air hangat di bathtub yang biasa Anissa siapkan untuk dirinya mandi. Apa dia melupakan untuk menyiapkan air mandiku? Gumaman Egy diakhiri hembusan napas pelan, dan karena malas untuk mengisi air di bathtub, Egy memilih mandi di box shower. Lalu setelah membersihkan diri dan keluar dari pintu kamar mandi, lagi-lagi alis Egy dibuat berkerut kebingungan saat melihat tak ada pakaian seragam yang biasa Anissa siapkan di atas sofa. Dia tersenyum miring mendengus pelan. Apa ini? Jadi dia sedang memberontak sampai pakaianku pun dia lupa siapkan. Oceh Egy sembari bergerak mengambil baju seragam sekolah dari lemari. Dia memakai baju seragam itu dan ketika dia hendak merapihkan dasi, dikerah baju sembari menatap pantulan diri di cermin full body. Tiba-tiba pergerakan tangan Egy terhenti terpaku membeku saat sekelebat adegan akan kejadian kemarin tersiar di otaknya, yang seketika membuat dia tersadar bahwa gadis yang sedari tadi memenuhi pikirannya telah pergi. Hembusan napas panjang seiring menopang diri di meja kaca tempat aksesoris. Egy tertekuk menunduk merasakan kekosongan dan kehampaan kembali di hatinya. Macan betina. Aku sudah gila. Gumam Egy pelan lalu berjalan keluar ruangan. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh yang walau kesiangan, seperti biasa dia mengambil laptop yang tergeletak di atas meja lalu duduk di sofa panjang memangku laptop tersebut dan mulai sibuk berkutat dengan pekerjaan. Cukup lama Egy menekuni menatap layar laptop dan mengerjakan sesuatu dengan teliti sampai gerakan jemari tangan dia terhenti saat merasakan kering di tenggorokan dan tangan dia terulur hendak meraih sesuatu meraba-raba di atas meja. Pergerakan tangan Egy terpaku saat tak menemukan yang dicari. Dia melihat ke atas meja yang kosong melompong. Apa si macan betina itu lupa menyiapkan kopi untuk... Seketika ucapannya tergantung di udara. Tersadar lagi kalau gadis yang selalu melayani dan menemani hari-harinya itu telah tidak ada di rumah ini. Desah panjang Egy memijit kening yang terasa pening dan pegal. Sialan. Ternyata aku sudah terlalu terbiasakan dia. Egy mengusap rambut secara kasar dan bangkit berdiri melangkah ke arah pintu keluar kamar. Beberapa saat kemudian, di meja makan, Egy sudah berkumpul dengan para anggota keluarganya untuk menyantap sarapan. Tiba-tiba Bian meletakkan sebuah paper bag ke atas meja dekat si Egy terduduk. Apa ini? Heran Egy melirik benda tersebut. Ini bekal Anda, Tuan Muda. Dan maaf kalau rasa dari masakan bekal ini tidak sama seperti yang dibuatkan oleh Nona Muda Anissa. Aku tidak butuh. Singkirkan. Titah Egy seraya menggeser paper bag tersebut. Tapi Tuan Muda, singkirkan. Egy, sentakan Ayah Saputra. Apa-apaan kau ini? Jangan seperti itu pada Bian. Sudah baik-baik dia mau mengingatkanmu membawa bekal seperti biasanya istrimu lakukan. Kau tinggal bawa saja. Hargailah perhatian orang lain. Egy hanya bisa menghela napas pelan. Aku bisa makan di kantin. Egy,
Tegas ayah Saputra memberi tatapan peringatan untuk tidak dibantah. Hingga akhirnya dengan pasrah Egy mengiyakan. Baiklah, lalu dia bangkit berdiri menyambar paper bag tersebut. Aku sudah kenyang, ucap Egy sambil lalu pergi, membuat semua pasang mata di meja makan menatap kepergiannya dengan tatapan heran. Kenyang apanya coba? Kak Egy bahkan tak memakan sesuap pun, kata Asila karena memang makanan di piring Egy tak menyentuhnya sama sekali, hanya meminum air putih saja. Hembusan napas pelan ayah Saputra. Dasar anak bodoh, apa dia mencoba menzolimi dirinya juga? Gumam Saputra pelan, hanya terdengar diri sendiri. Sementara di Fakultas Kesehatan di kantin kampus, saat ini kedua gadis itu tengah terduduk di salah satu meja kantin dengan Rika yang tampak lahap menyantap makanan. Berbeda dengan Anissa bengong melamun tanpa memasukkan sesuap pun makanan ke dalam mulut. Dia malah mengaduk-aduk memainkan sendok di atas mangkuk bubur ayam. Biasanya pagi-pagi begini aku akan menyiapkan bekal untuk si Egy. Apa dia membawa bekal seperti biasanya ya? Dan keperluan dia apa sudah disiapkan? Dia selalu mengomentari setiap aku melayaninya. Kenapa aku bisa begini? Batin Anissa yang merasakan kekosongan dalam hari-harinya. Nis, bengong aja sih. Dimakan dong buburnya, bentar lagi akan ada kelas loh. Teguran Rika seraya melambaikan tangan di depan wajah gadis itu sehingga membuyarkan lamunan. Anissa tersenyum kikuk. Oh iya, dia kembali mengaduk isi mangkuk dan menyuapkan secuil cairan bubur. Nis, sahut Anissa yang kembali tak fokus mengaduk isi mangkuk tanpa menyuapkan ke mulut. Sebenarnya ada apa sih denganmu? Kenapa semenjak pulang dari rumah mbakmu itu aku perhatikan kamu terus melamun? Ada apa Nis? Ceritalah padaku. Anissa menghela napas panjang masih menundukkan pandangan. Entahlah Rik, aku hanya rindu rumah mbakku saja. Alis Rika sedikit terangkat sebelah menatap selidik. Yakin hanya itu? Yang dibalas manggutan lemah dari Anissa. Aku kepikiran. Bagaimana ya keadaan dia saat aku sudah tidak ada di sana? Apa keperluan dia terpenuhi? Tangan Rika terulur menarik sebelah tangan Anissa dan memberi usapan lembut di punggung tangan. Kenapa kamu harus resah seperti ini, Nis? Jika kamu merindukan dan mengkhawatirkan mbakmu, kan kamu bisa datang ke sana untuk menjenguknya nanti siang atau menelpon dia untuk mengetahui kabarnya. Anissa hanya mengolah senyuman getir nan tipis. Iya, hanya kata itu yang keluar dari bibir keringnya. Mana mungkin aku kembali lagi ke sana di saat hubungan kita dalam keadaan seperti ini. Dan soal menghubungi, mungkin si Egy tidak akan senang kalau aku mengganggunya lagi. Batin Anissa merasakan kebimbangan serta kesedihan. Semangat dong. Nah, sekarang kamu cepet deh makan tuh bubur. Malah diaduk lagi. Emangnya ini sup, harus diaduk-aduk gitu. Ih, geli aku lihatnya. Celoteh Rika membuat gadis itu sedikit terhibur hingga terukir senyuman tulus di bibirnya. Kamu mau? Canda Anissa menyendokkan cairan bubur dan disosorkan. Ogah, jijik aku lihat bubur diaduk-aduk gitu. Geli Rika dengan gaya bergidik merinding yang seketika mengundang kekehan pelan dari Anissa.